Dan kemudian kita menyebut bagian akhir ini adalah prestasi. Jadi huruf P mewakili kata dari prestasi. Oh, nanti YouTube-nya ada ya. Insya Allah ada 5 kata dari hidup, yaitu yang pertama huruf H mewakili kata harapan. Yang kedua ada huruf I mewakili ibadah. Lalu D untuk mewakili kata dakwah. Yang keempat U untuk ujian, dan puncaknya adalah P untuk prestasi. Maka ayat tadi Ibu dan Bapak menjelaskan apa yang dimaksud dengan prestasi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa seluruh yang bernafas pasti jumpa maut. Berarti kita butuh sesuatu atau kepastian. Nanti endingnya hidup kita gimana? Karena sudah ditetapkan ada maut, hanya tidak tahu kapan maut itu datang. Seperti apa kedatangannya, sedang apa kita didatangi. Tapi sudah dipastikan datang. Maka mari kita bersiap-siap atas sesuatu yang sudah pasti. Kalau disuruh kerja keras, kerja mati-matian, tentu kita harus bekerja untuk sesuatu yang pasti. Tapi, kita simpan tapinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tapi lagi-lagi ternyata apa yang kita perjuangkan, kita kerjakan tidak dipastikan dunia, melainkan kepastiannya hanya akan dibayar sempurna ganjarannya di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ujrohnya, balasan, gajinya, pahalanya, pendapatannya, income-nya, apapun yang kita bilang, yang kita harap, maka dia dijanjikan oleh Allah sempurnanya di akhirat, bukan sempurna dunia. Maka akan ada orang yang dia beramal soleh, tapi kok nggak dibayar-bayar, nggak dibalas-balas. Kenapa tidak dibalas? Bukan tidak dibalas, tapi ditunda. Maka ayat ini menjelaskan kalau ada orang yang beramal berharap balasan, boleh gak? Boleh gak? Ya boleh. Kong Allah yang nawarin. Maka apa? Yang perlu kita pahami cukup satu. Mengharap balasan boleh, tapi memaksa balasan dunia nggak bisa. Hanya kita yakin pasti di akhirat nanti dibalas. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian dijelaskan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Inilah hakikat dari sebuah prestasi. Seseorang dianggap berprestasi, faqad faz, sungguh dia adalah pemenang. Maka apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah sesungguhnya kemenangan itu. Maka kalau ada orang ngiri dengan prestasi, punya rumah besar, mobil banyak, harta melimpah, lalu orang ngiri, beruntungnya dia. Maka sungguh orang ini tersesat karena memandang dunia sebagai nilai dari sebuah prestasi. Tapi kalau ada yang mengatakan pulang haji, pulang umroh, di perjalanan wafat, faqad faz. Rasanya dia udah habis dosa dan ganjaran pahalanya sudah melimpah. Saat itu dia dicabut. Maka sungguh kematian inilah yang menjauhkan dia dari api neraka dan yakin bahwa dia masuk ke dalam surga Allah. Faqad faz. Siapa yang hadir di sini kemudian mendapatkan nilai prestasi bintang berapa? Bintang Kejora ya. Katanya di room yang lain, katanya di ibu-ibu
pada heboh sama bintang-bintang. Bintangku kok belum terbit ya? Maaf, mungkin salah administrasi. Nanti kita luruskan. Tapi ada semangat untuk mengejar prestasi. Kenapa diberi bintang 1, 2, 3, 4, 5? Karena ada prestasi dalam hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau kita punya prestasi. Maka kita berikan challenge, tantangan, semangat untuk mengejar bintang. Yang 1 jadi 2, yang 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5. Selamat untuk para bintang 5. Nah. Nama-namanya sudah tercantum di WhatsApp. Tinggal tercantum di catatan malaikat. Apakah dia faqad faz, orang yang benar-benar beruntung, yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga? Semoga demikian. Berapapun bintangnya, sesungguhnya prestasinya adalah faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad. Ukurannya adalah mau bintang 1, yang penting surga. Bintang 2, surga. Bintang 3, surga. Amin. Bintang 4, surga. Bintang 5, surga. Ya, kan bintangnya lupa nanti ya di surga. Yang penting surga. Aman kata yang gak berbintang. Betul. Bintang itu cuma nilai dunia. Itu pun cuma nilai 2 hari ini. Besok juga udah lupa. Tapi setidaknya kita sudah mencoba mengejar bintang untuk nanti masa depan. Karena pasti berbeda. Orang yang memiliki Quran dan tidak pasti berbeda. Dan digambarkan di surga pun, walau masuk surga, ahli surga akan dibuat menyesal. Bu, pernah dengar ahli surga menyesal? Gara-gara apa? Kalau ahli neraka menyesal, wajar. Ahli neraka menyesal, wajar nggak? Kalau ahli surga menyesal, wajar nggak? Aneh. Maka Nabi pun ditanya, kok bisa ahli surga menyesal? Apa kata Rasulullah baginda Nabi? Dikatakan. Kata Nabi apa? Ahli surga nanti menyesal dan mengatakan demikian. Apa kalimatnya? Andai aku dulu tambahkan zikirku 1 saja, maka niscaya aku akan masuk ke dalam surga, naik ke level surga di atasku. Jadi maaf ya, ternyata di surga nanti ada level. Gak tahu bintang berapa, tapi ada level. Lalu apa ahli surganya nyesel? Duh, kalau dulu di dunia prestasiku aku tambah dengan zikir 1 saja, maka aku akan naik level surga di atasku. Kira-kira ginilah. Baru ayat 9. Halo? Baru ayat 9. Kurang berapa? Sebenarnya kurang banyak. Tapi andai 1 aja. Dari 9 ke 10 jadi berapa tuh? Dari bintang 1 naik bintang 2. Maka apa yang terjadi? Andai aku tambahkan 1 zikir, maka aku naik level surga di atasku. Loh, dia udah di surga, kok nyesel? Maka digambarkan dan dikisahkan, kenapa menyesal? Karena ahli surga yang masuk surga, itu bisa ngelihat kenikmatan surga yang di atasnya. Dan seperti apa perbandingan nikmat surga dunia, nikmat surga yang dia tempati dengan yang di atasnya? Perbandingan keindahan kenikmatannya adalah sebagaimana perbandingan jarak antara langit dan bumi 2 kali lipatnya. Tahu jarak sampai langit berapa? Nggak tahu. Kalikan 2. Itulah perbandingannya. Kira-kira gimana perasaan saat itu? Maka Nabi memberikan motivasi.
Ayo, mumpung masih di dunia, kita ciptakan apa? Prestasi. Dan apa ukuran prestasinya? Di surga udah masuk. Maka kita butuh nambah. Nambah apa? Nambah zikir. Nambah zikir. Dan apa yang sudah zikir? Banyak. Ya, di antara sekian banyak zikir, ada yang kalamnya kalam makhluk, ada yang kalamnya kalam Allah. Yang kalam makhluk, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ulama bilang ini zikir yang paling mahal. Kenapa paling mahal? Karena ada kalimat tasbih. Kalimat tasbih adalah zikir yang dibaca malaikat. Dan dibaca oleh seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Walaupun dia diam seperti tumbuhan. Tumbuhan selalu bertasbih kepada Allah. Maka tasbih adalah kalimat yang gak berhenti. Bahkan Quran memberikan perintah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbihisma rabbikal a'la. Semuanya perintahnya, ayo tasbih, ayo tasbih. Dan perintah tasbih ini ternyata sangat banyak di Quran, dan ternyata lebih besar, lebih banyak perintah tasbih daripada perintah memuji Allah. Padahal ada hadis yang mengatakan, alhamdulillah afdolud doa. Alhamdulillah itu afdolnya doa. Berarti apa? Doa yang paling afdol adalah alhamdulillah. Tapi perintah bertasbih lebih banyak daripada yang paling afdol. Nah sekarang yang afdol dan tasbih disatukan jadi satu. Maka jadilah zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka hadisnya mengatakan apa? Siapa yang membaca ini, tasbih dan tahmid ini, niscaya Allah akan menyayanginya. Yang disayang Allah, apa bacanya? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dan dikatakan ringan diucapkan tapi berat ditimbang. Gak ada zikir yang bisa mengalahkan ini kecuali yang setara atau lebih dari dia. Apa yang setara lebih dari dia? Kalimat la ilaha illallah. Afdhalul zikr. La ilaha illallah. Jadi zikir yang paling afdal apa? La ilaha illallah. Kalau doa yang paling afdal, alhamdulillah. Lalu tasbih, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah disatukan. Kira-kira ada yang ngalahin nggak? Jadi nggak ada, menang. Ditambah terakhir ditutup dengan Allahu Akbar. Apa itu Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Zikir pengusir setan dan zikir pengundang setan. Halo? Kok bisa? Ada zikir yang bisa ngundang setan, ada zikir yang bisa ngusir setan, dan zikirnya sama. Apa dia? Allahu Akbar. Ibu bapak, kalau kita mau sholat, dibuka dengan apa? Allahu Akbar. Setan datang apa pergi? Datang. Jadi waktu kita takbir langsung keroyokan datang setan. Terbukti nggak? Zikir ini mengundang setan. Sekarang saya ganti. Tadi kan Allahu Akbar. Setan datang apa pergi? Datang. Godain kita. Apa godaannya? Nguap. Apa godaannya? Ini sholat apa ya? Apa godaannya? Oh, kunci di situ. Benar? Oh, berarti itu setan ya? Iya. Makanya teman-teman saya itu kalau kehilangan, dia bilang apa? Ya sholat aja. Benar bu, saya kehilangan handphone nyari-nyari. Gak ketemu seharian. Teman saya bilang, udah sholat aja. Sholat, Allahu Akbar. Masya Allah handphone saya di atas. Di atas pintu. Jarang-jarang ada handphone di atas pintu ya. Tapi kayaknya di sholat. Saking hebatnya zikir mengundang setan. Tapi kalau dibaca begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setannya datang apa pergi? Pergi, zikirnya sama. Tapi yang satu ngundang setan, yang satu ngusir setan. Pertanyaannya sekarang, kenapa dia bisa mengundang, kenapa dia bisa mengusir? Jawabannya,
Apa Bu? Apa Pak? Dia mengundang setan kalau dijadikan ibadah. Salat. Ibadah kan? Tapi dia kabur lari kalau itu dijadikan untuk dakwah. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu setelah ini nanti susah ngafal. Itu gara-gara apa? Setan. Gimana cara ngusir setannya? Dakwah. Jangan sendirian. Rame-rame begini. Nanti coba deh ada yang bilang ini. Kenapa ya pas rame-rame kok lancar-lancar aja? Pas di rumah? Ya itu jawabannya. Ya, makanya dua ini jangan dilepas. Pribadi, ibadah, kelompok. Nah, 4 zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Disatukan jadi satu. Berarti apa? Ada yang ngalahin nggak? Ulama sepaham, sepakat, jumhur mengatakan. Apa dia? Maka zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini adalah zikir yang paling afdol, nggak ada yang bisa mengalahkan. Maka perbanyak baca dia di pagi hari 100, sore 100. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ganjil. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Semoga pagi-pagi kita, sore-sore hari kita isi dengan zikir ini. Niscaya setiap kita berzikir, maka tumbuhlah tanaman-tanaman indah di surga yang jadi tempat jatah kita nanti. Jadi kalau pengen punya taman yang indah di surga, perbanyak zikir. Dan ahli surga nyesel dengan, andai dulu aku zikirin itu. Maka kalimat ini nggak diteruskan karena zikirnya nggak disebut zikir apa. Yang jelas zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar adalah zikir yang paling mahal. Tetapi, saya bikin tetapi ya. Tetapi ada yang lebih tinggi dan lebih mahal daripada zikir ini. Zikir apakah itu? Kira-kira. Kan tadi udah dibilang paling tinggi. Abdul doa ada, Abdul zikir ada, tasbihnya malaikat ada, takbir sholat ada, takbir azan ada. Maka yang lebih tinggi dari ini apa Ibu? Apa? Iya, zikir Al-Quran. Karena Al-Quran kalam Allah. Perbandingan antara kalam Allah dan makhluk adalah seperti perbandingan antara Allah dan makhluknya, ciptaannya. Padahal pencipta dan makhluk nggak bisa dibandingkan. Jadi Al-Quran adalah zikir yang jauh, tidak bisa dibandingkan dengan zikir yang 4 tadi. Padahal itu sudah paling tinggi. Maka kalau kita jadikan ini sebagai zikiran kita hari ini, kira-kira di surga bakal nyesel nggak? Nyesel dong yang ketinggalan. Betul? Salah nggak? Kalau bintang 5, surganya di atas. Halo? Semua masuk surga. Tapi ada yang surga bintang 1. Ada surga bintang 2. Surga bintang 3. Surga bintang 4. Surga bintang 5. Surga bintang 6. Surga bintang 7. Surga bintang 100. Surga itu nanti 100 level Bapak Ibu. Ada riwayatnya. Dan riwayat letak level surga ditentukan dari berapa banyak jumlah hafalan yang kita punya ketika dunia. Silakan. Mau lanjut setoran atau enggak? Ayo, lanjut atau enggak? Semangat atau loyo? Mumpung masih dikasih umur. Jadi surga nggak sekedar surga, tapi surga ada levelnya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Terakhir, wa mal hayatud dunya illa
mata'ul ghurur. Ya, apa artinya tuh? Dan tidaklah kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa, kecuali mata'ul ghurur. Nikmat yang menipu. Oke, kalimatnya dua katanya. Nikmat yang menipu. Yang mau dilihat nikmatnya apa penipunya? Ayo, harusnya gimana lihat dunia? Nikmatnya atau penipunya? Dunia kata Allah adalah mata'ul ghurur. Nikmat yang menipu. Sekarang kita sebagai makhluk hambanya ciptaannya mau lihat dunia jadi penipu atau jadi nikmat? Yakin? Penipu yang nikmat. Nikmat yang menipu. Dia menipu dengan nikmat. Sampai gara-gara itu kita nggak sadar bahwa kita sedang ditipu. Maka ibu dan bapak, pesan bagian akhir ini penting menurut saya. Yaitu apa? Tolong pahami dunia, dia adalah penipu. Maka pahami sifatnya. Agar tidak tertipu. Ada 5 sifat dunia. Supaya kalau kita paham, insya Allah kita nggak tertipu. Boleh dihafalin? Siap dihafalin? Gak usah dicatat ya. Ada 5 sifat dunia. Apa saja 5 sifat itu? Ada huruf D, huruf O, C. Habis D apa? U. Habis U, M. Habis M, I. Lalu A. Dibaca apa? Oke, kita fokus. Ada 5. Biar hafal kan dibikin gini ya. Huruf D. Apa arti dunia? Dunia itu dalam bahasa Arab, dunia dalam bahasa kita artinya dekat. Jadi kalau buka kamus bahasa Arab, dunia itu apa? Dekat. Betulkah dunia itu dekat? Dekat apa jauh? Jadi jauh dan dekat itu ukuran jarak apa waktu? Ulang. Jauh dan dekat itu ukuran jarak atau waktu? Bukan dua-duanya. Tapi perbandingan. Ya betul? Yang tinggal di Jogja ada? Ada. Jauh apa dekat? Dari sini? Dekat. Yang tinggal di mana? Pacitan ya? Ada? Jauh atau dekat dari sini? Jauh. Jelas ya? Jogja dekat, Pacitan jauh. Sekarang saya tanya, yang dari Palembang ada? Ada. Jauh apa dekat? Jauh banget, betul. Maka Pacitan jadi jauh apa dekat dibanding Palembang? Dekat. Itu definisi dari dekat ya. Sekarang, bagaimana supaya dunia nggak menipu? Kasih harga. Berapa harga dunia? Caranya, bandingkan harga dunia dengan akhirat. Kalau dunia dibilang dekat, berarti akhirat apa dong? Jauh. Iya nggak sih? Iya. Bagaimana mengukurnya? Perbandingan waktu akhirat dengan dunia adalah 1 hari di akhirat setara dengan 1000 tahun dunia. 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Ibu-ibu paham bu? 1000 tahun berapa lama? Paham? Enggak paham. Karena belum pernah hidup 1000 tahun. Ya. Maka apa yang kita lakukan? Kita buat perbandingan yang nyata. Berarti apa? Kalau 1 hari di akhirat 1000 tahun dunia, maka berarti 1 jam di akhirat. Nah, gitu ya. Berapa tahun dunia? Cara ngitungnya 1 jam itu dari 24 ya. Berarti bagi 24. Berarti 1 jam di akhirat setara dengan 1000 dibagi 24. Berapa bu? Nah, pastinya nggak pas 40 tahun. Tapi biar gampang, yang 24 ganti 25. Biar ngitungnya genap ya. Berarti gimana? 1000 dibagi 25 sama dengan 40. 40 apa? Tahun. Kesimpulan. 1 hari di akhirat 1000 tahun dunia. Berarti 1 jam di akhirat setara dengan 40 tahun dunia. Berarti yang hadir hari ini yang usianya 40 tahun ada? Ada?
berarti baru 1 jam. Bukan sehari, Bu. Baru 1 jam. Kalau yang 80 tahun ada? Nggak ada ya? Padahal 80 tahun berarti berapa jam di akhirat? 2 jam rasanya. Maaf, berarti kita belum hidup. Berapa? Belum hidup 2 jam juga. Yang 50 tahun ada? 60? Kalau 60 jadi berapa? 1,5 jam. Masya Allah. Jadi ibu dan bapak rasanya kita hidup udah lama ya. Tapi kalau dibandingkan akhirat, cuma 1 jam sampai 2. Terus kalau gitu ngapain di dunia? Capek-capek gini. Sementara di akhirat segitu harganya. Kita simpan pertanyaannya karena kita mau pindah ke huruf yang kedua. Apa huruf yang kedua? U. Apa itu dunia? Dunia D, dekat. Yang kedua, dunia itu U. Apa U? Uang. Ujian udah lewat tadi. Dunia adalah usaha. Maksudnya apa? Dunia ini tempat usaha saja. Bukan untuk panen raya. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Dunia cuma tempat amal. Cuma tempat perjuangan. Sementara panennya di mana? Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka kalau ada orang dunia ini nggak usaha, rugi nggak? Rugi nggak? Berarti nggak apa? Nggak pernah apa? Ya nggak panen. Dunia nggak pernah nanam, berarti nggak pernah tumbuh dan nggak pernah menikmati hasil. Maka lagi-lagi dunia ini hanya tempat apa? Usaha. Maka ayo kita bikin usaha. Tapi kok saya usahanya nggak dapat hasilnya nggak maksimal? Nggak masalah. Karena tuntutan adalah dunia cuma untuk usaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha mak kasabat. Semua pasti dibalas kok. Pasti. Jadi tenang aja. Jangan putus asa. Karena ada orang, saya kok udah kerja keras kayak gini. Saya udah sedekah banyak. Saya udah doa sampai nangis-nangis. Saya udah sholat malam tiap malam. Saya udah puasa Senin Kemis. Bahkan Daud. Kok hajat saya nggak kobul-kobul? Kadang-kadang ada nggak yang gitu? Ada nggak? Ada banyak atau semua gitu? Alhamdulillah. Setidaknya sekarang kita paham. Jangan nuntut sekarang. Toh Allah tetap kasih. 2. Jadi kesimpulannya apa? Dunia cuma tempat usaha. Kapan kita dapat hasilnya? Bagi hasilnya kapan? Profit sharingnya kapan? Nanti di akhirat. Ya, 2. 3. Dunia huruf apa? M. D-nya apa tadi? Dekat. U-nya apa? Usaha. N. Apa N? Apa tipuan dunia? Yang membuat kita nggak merasa tertipu. Bahkan senang ditipu. Apa? Iya. Kalau kita mau simpulkan, ujian itu ada 5. 1, uang. Betul nggak kira-kira? Uang nipu nggak? Ujian bukan? 2, J, jabatan. Betul ya? U, uang. J, jabatan. I, dari sana pas. Sepakat tak? Istri adalah ujian. Habis istri nggak cuma istri, bukan suami berikutnya. Tapi apa? A, anak. Jadi ternyata Bu, ujian itu buat ibu bukan suami ya, anak ya. Makanya rata-rata kalau ada cerita tentang anak, jarang cerita tentang suami. Tapi kalau suami curhatannya tentang beneran ya. Terakhir apa? N. U-nya apa tadi? Ujian. U-nya apa? Uang. J-nya? Jabatan, tahta, harta, tahta. I?
istri wanita, terus anak, ya. Kemudian baru terakhir apa? Ujian. Nah, nyambung. Jadi berikut ujian puncak dari seorang hamba adalah dikasih nikmat. Apa yang terjadi kalau dikasih nikmat? Maka pandanglah nikmat sebagai ujian supaya aman. Maka dunia huruf N-nya adalah nikmat. Benar nggak dunia isinya nikmat? Iya. Tetapi dicatat nikmatnya dunia beda dengan nikmatnya akhirat. Apa bedanya? Menipu. Kalau akhirat nggak menipu, maksudnya gitu. Bukan. Beda nikmat dunia dan akhirat adalah kalau nikmat dunia terbatas. Bukan sementara, Bu. Terbatas. Ada batasnya. Apa batasnya? Makan enak. Apa batasnya? Kenyang. Seenak-enaknya makanan. Kalau udah kenyang mau nambah lagi enggak? Enggak. Batasnya minum, nikmatnya apa? Kembung. Betul? Siapa yang perut sudah kembung, walau minuman kopi secangkir nikmat enggak? Ya. Segalon? Hilang nikmat. Maka nikmat dunia oleh Allah dikasih batas. Kalau nggak dikasih batas bahaya nggak? Bahaya, musibah. Maka apa yang kita lihat? Lihat dong akhirat. Kalau dunia nikmat terbatas, kalau akhirat unlimited. Tidak terbatas. Ada apa? Kalau ada ahli surga, dia hidup di surga, kemudian dia makan enak. Kalau dia pun kenyang, apakah kemudian nikmatnya hilang? Tidak. Tapi digambarkan oleh riwayat yang menjelaskan tentang surga. Seorang ahli surga, ketika dia makan, mendapatkan rasa puncak kenikmatan. Setelah itu apa? Allah kasih puncak yang kedua. Yang lebih nikmat dari puncak yang pertama. Sehingga dia makan lagi. Kemudian puncak yang ketiga. Dia makan lagi. Puncak yang keempat. Dia makan lagi. Puncak. Di atas puncak ada puncak. Itu akhirat. Sehingga ketika dalam satu riwayat diceritakan. Ahli surga nanti dilayani oleh 1000 pelayan. Ibu, Bapak, berapa pelayan? 1000 pelayan. Yang megang 2 nampan. 1 nampan kanan dan nampan kiri. Jadi berarti kira-kira berapa piring tuh? Enggak. 1-1. Jadi berapa? Ada 1000. 2000 piring. Pernah makan 2000 piring? Gak pernah ya? Lalu apa? Lalu kita dipersilakan makan. Dipersilakan makan habis. Persilakan makan habis. Makanannya nggak bikin hilang rasa. Malah semakin lama semakin nikmat. Habis makan, lempar piring. Habis makan, lempar piring. Nggak berhenti-berhenti. Sampai ketika sudah habis, berhenti. Maka si ahli surga menengok ke belakang, dia saksikan ada gunung piring bekas makan dia. Kebayang nggak? Seperti apa kenikmatan makanan di sana? Minum. Minta dong air putih, paling sebotol. Minta dong susu, paling segelas. Minta dong madu, paling sesendok. Minta dong homer, nggak boleh. Tapi di surga, air mengalir, susu mengalir, madu mengalir, homer mengalir, bebas diambil kapan saja. Asik? Kebayang minum susu di sungai? Sambil berenang. Habis berenang di kolam susu, berenang di kolam madu. Jadi gimana dong? Ya udahlah. Aduh gimana kok lengket-lengket? Tenang aja, ada shower. Showernya homer. Betapa Allah sayang dengan kita. Mau ditawarin kayak gitu, mau ambil nggak? Minum, kenyang nggak? Enggak, minum, nikmat, susu, enak, madu, enak, homer, enak, madu lagi, enak, susu lagi,
enak terus saja begitu. Itu ahli surga. Nikmat apa nikmat? Apalagi Bapak dan Ibu? Inna ashabal jannati fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Apa itu ya? Surat apa ya? Al-Waqiah. Yang benar. Al-Waqiah gitu, diganti surat. Bukan Al-Waqiah, masa lupa. Surat apa, Bu? Iya, biasa Yasinan nggak tahu ini. Oh, nggak biasa Yasinan berarti. Surat Yasin, ayat berapa? Nggak tahu. Inna ashabal jannati fi syughulin fakihun. Surat Yasin ayat 55. Nanti dibuka di rumah, baca tafsirnya. Apa dia? Inna ashabal jannati fi syughulin fakihun. Sungguh para ahli surga itu, mereka di surga itu sibuk dengan kenikmatan. Apa? Jadi kalau dipotong-potong, ahli surga itu sibuk. Sibuk ngapain? Kalau kita sibuk kerja, sibuk masak, ya kan? Lah ini sibuk apa? Dengan kenikmatan. Pertanyaannya, kenikmatan yang mana? Ya, di surga banyak kenikmatan. Yang mana? Maka Ibnu Katsir menafsirkan dalam tafsirnya. Apa katanya? Inna ashabal jannati fi syughulin fakihun. Sungguh ahli surga itu sibuk sama kenikmatan surga. Dan apa kenikmatan surga yang dimaksud di ayat ini? Kesibukannya adalah kesibukan suami istri. Halo? Pernah sibuk suami istri? Halo? Ini paham gak sih? Paham? Oh, ini sebenarnya paham diamnya ya. Sibuk berhubungan intim suami istri. Nggak berhenti-berhenti. Dan setiap puncak dikasih puncak kedua. Di atas puncak kedua, puncak ketiga, keempat, kelima, keenam, tanpa batas. Apakah dunia begitu? Pak, dunia gitu Pak? Halo? Intinya apa? Nikmat dunia disempurnakan di akhirat. Nikmat akhirat dikasih sedikit dunia. Lalu ngapain kita ngebahas nikmat ini? Kenapa Allah kasih nikmat makan, nikmat minum, hubungan suami istri? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Halo? Karena di dunia itu nikmat. Ya kenapa nikmat? Karena sedikit. Loh, kok dikasih tapi sedikit? Jawabannya adalah agar kita yang hidup di dunia ini udah tahu rasa sampel akhirat nikmatnya. Berarti dunia ini semua nikmat yang kita ceritakan namanya apa? Sampel alias tester. Clear? Kalau nggak ada testernya, mau nggak beli akhirat? Nggak mau. Parfum aja ditesterin. Restoran makan juga dikasih tester. Biar pengen. Hari ini gratis. Besok bayar. Atau dibalik. Hari ini bayar. Besok. Akhirnya datangnya besok. Iklannya sama nggak? Sama. Hari ini bayar. Besok gratis. Besoknya datang lagi. Bayar terus. Intinya apa? Bapak dan Ibu. Kenapa kita dikasih semua nikmat itu? Karena biar manusia yang nggak tahu apa itu surga seperti apa, sok rasain testernya. Tapi apa? Ad-dunya mata'ul gurur. Dia ngapain tadi? Menipu. Apa yang terjadi? Manusia dikasih tester biar pengen aslinya, tapi yang terjadi malah testernya yang dibeli, aslinya dibuang. Ya apa iya? Kita nyari nikmat dunia, ngejar-ngejar, akhiratnya lupa. Karena perintahnya apa? Kejar akhirat,
Dunia ngikut. Kata siapa? Kata saya. Kata ibu kali. Yang ada perintahnya. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minat dunia. Kejarlah kebahagiaan akhiratmu. Jangan lupa dunia. Jadi gimana? Akhirat lari, dunia jangan lupa. Apakah dijamin dunia pasti ikut? Itu kan kata Ustaz. Yang benar kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang pasti yang disempurnakan akhirat. Ada nggak orang nggak dapat dunia, tapi di akhirat dapat? Ada. Berarti ya belum tentu dunia ngikut. Tapi kalau takdir yang ngikut, alhamdulillah, anggap aja bonus. Tapi yang nggak boleh apa Bu tadi? Jangan jadikan dunia apa yang malah dibeli. Karena dunia cuma sampel tester. Ya, jangan dibeli ya. Yang dibeli apa? Akhirnya, sepakat? Kalau masih ketipu juga, ya udah. Pokoknya udah dikasih tahu, Mas, ini cuma tester ya. Datang dia, testernya enak. Akhirnya apa? Boleh nggak saya bayar? Ada nggak orang kayak gitu? Ada atau banyak? Ada nggak orang maksiat? Bayarnya pakai maksiat? Ada. Sementara bayar pakai taat, susah. Penginapan yang berbasis maksiat, laris gak? Laku gak? Penginapan yang berbasis syar'i? Iya, ini acara laku kan karena gratis. Ini acara laku karena, benar gak? Kalau bayar laku gak nih? Bapak Ibu, kalau acara ini ada lagi tapi bayar makan, bayar nginep, boleh gak? Laku gak? Ada yang masih mau ikut? Nah, siap ngajak. Tuh kan dikit, nggak semua. Yang lain ngebatin, ya gratis lah. Ya gimana Bu Rita kan gitu ya. Doain aja beliau, rame-rame. Kita doa kroyok yuk. Ya Allah, semoga Bu Rita, Pak Nanang sehat selalu. Sukses selalu. Siap berbagi selalu. Semoga jadi ahli surga. Masuk surga bareng-bareng kita. Tanpa hisab, tanpa azab. Gitu doanya. Kalau udah gini malaikat gimana? Bingung nyatetnya. Doanya ahli Quran kok. Lihat aja nanti kalau nggak diundang lagi. Nikmatnya dunia apa tadi? Tester. Jadi ibu dan bapak tolong diingat-ingat ya. Poin ketiga. Poin keempat. Dunia itu apa? Ulang. D-nya apa? Tegak. U-nya apa? Usaha. N-nya apa? Nikmat. I. Istri. Dari tadi maunya istri terus. Ya tinggal 7 menit. Tinggal 7 menit. Tinggal 10 menit. Apa itu dunia? Yang keempat adalah dunia I. Ayo apa? Bukan istri lah. Bukan. I. Indah. Iya nggak sih? Dunia itu indah nggak? Beda indah dengan nikmat ya. Indah itu apa? Bagaimana indahnya dunia? Caranya adalah bandingkan indah dunia dan akhirat. Definisikan. Kalau nikmat terbatas, kalau indahnya dunia, bukan indahnya dunia kok. Apa? Sementara. Dunia sementara, akhirat selamanya. Ya kan? Cantik sementara, tampan pun sementara, gagah sementara, seksi sementara. Ya benar ya? Kuat sementara, lemah pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya.
Ada nggak orang makin tua makin cantik? Ada, ngakunya aja. Pas dia ngaca, oh kok aku makin tua makin cantik ya? Bu, ada yang kayak gitu ya? Maka apa? Kalau makin tua makin jadi, ada nggak? Ada nggak? Jadi apa? Jadi peot. Nggak ada rumusnya. Dunia ini makin tua, makin panjang usia, makin usang, makin rendah, makin hina, turun. Maaf ya, itulah dunia hukumnya. Dan sementara akhirat gimana? Kalau dunia indahnya sementara, maka kalau akhirat indahnya apa? Salah. Ulang ya. Dunia indahnya sementara. Kalau akhirat indahnya bukan selamanya. Bukan abadi. Bukan kekal. Tapi keindahan akhirat bertambah. Indah ke akhirat, indah. Batu-batunya dari emas, perak. Pohonnya, alirannya perak juga, ya kan? Belum pernah ya ke surga ya? Wanita-wanita surga cantik apa cantik banget? Istri bapak di surga cantik nggak pak? Pak, istri di surga cantik nggak? Kalau dunia? Baik, wanita surga yang ditakdirkan jadi istri-istri bapak-bapak yang hadir di sini, maka kecantikannya nggak akan pernah bisa dikalahkan secantik-cantiknya wanita dunia. Masya Allah. Mulai kalau ngomong wanita gini. Apa dia? Saking hebatnya. Dalam satu riwayat diceritakan apa? Seorang ahli surga menyaksikan bidadari surga. Maka apa? Bidadari surga itu nanti ada dua. Yang langsung diciptakan. Inna ansha'nahunna insya'a. Sama ratunya bidadari. Yang ratu paling cantik. Yang lain di bawahnya. Tapi sangat cantik. Secantik apa? Secantik ketika seorang suami yang masuk surga melihat istrinya yang paling rendah levelnya. Maka begitu dia lihat, dia akan terpesona, terpana, terbengong-bengong selama 40 tahun. Pernah nggak lihat wanita yang kayak gitu cantiknya? Dunia. 5 menit aja enggak. 1 menit juga enggak. Tapi di surga. Coba bayangkan. Halo? Ibu protes. Terus aku bagaimana? Silakan ibu lihat suami ibu. Suami ibu yang hari ini, besok casingnya diganti. Dengan sesuai pengen ibu. Mau setampan apa? Bebas. Halo? Di dunia nggak usah minta ganti, cuma nggak bisa. Dipoles mau gimana juga nggak bisa. Tapi di akhirat dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Pak, istri kita dunia. Begitu ditakdirkan masuk ke dalam surga, maka ia akan menempati predikat sebagai ratu bidadari surga. Siapakah ratu bidadari surga itu? Merekalah para wanita-wanita solehah yang ditakdirkan masuk ke dalam surga. Maka dia akan jadi ratu dari para bidadari semua yang kecantikannya tidak terbayang tadi. Dan berarti kayak apa kira-kira kecantikan istri kita nanti? Yang belum punya berarti nggak kebagian ratu. Maka bapak dan ibu, ibu-ibu, oh, terus nasib ibu gimana di sana? Bu, pak, semua casing istri bisa dirubah dan bahkan berubah. Maka para ulama, ustadz bilang apa? Wanita-wanita aktivis majelis taklim, mereka yang senang dengan kajian, mereka yang senang duduk dalam majelis, sungguh mereka sebenarnya adalah para bidadari yang sedang menyamar. Si bapak ketawa. Dalam hati bapak bilang gini, alhamdulillah. Iya, nanti
Nanti akan dibuka semua samarannya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, berbahagialah para wanita surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu kan matinya belum tentu bareng ya. Bisa bapak duluan, bisa ibu duluan. Pertanyaannya, yang masuk surga siapa duluan? Jawabannya ngasal tapi benar. Apa dia? Ibu masuk duluan. Kenapa? Karena ibu punya tugas. Apa tugasnya? Walaupun bapak yang mati duluan, ibu tetap masuk surga dulu. Karena tugas ibu nanti adalah menantikan kedatangan suaminya. Asik Pak? Asik Bu? Dan di sana, insya Allah, ada satu pasar yang namanya pasar Jumat. Apa pasarnya? Bapak-bapak, nanti silakan kita akan ketemu lagi di pasar Jumat. Maaf Bu, ibu nggak ikut. Di rumah aja. Repot. Ngurusin anak-anak. Apa dia? Ahli surga, masuk surga, ke pasar Jumat. Di pasar Jumat para laki-laki akan tertiup angin timur, angin utara maaf. Dan pada saat tertiup angin utara, wajah dia yang sudah super tampan menjadi makin, bayangkan, ini indah surga gimana? Bertambah setiap hari Jumat. Udah ganteng tambah. Kacau nggak ibu melihat suaminya pulang nanti? Iya. Alhamdulillah. Makanya latihan dari sekarang. Tungguin suaminya pulang. Dan katakan kepadanya sebagaimana ahli surga mengatakan. Wow, suamiku. Gitu kira-kira. Engkau kok tambah tampan. Kata istri-istri kita yang nunggu. Kata para suami, dia bilang apa? Wow juga. Kenapa? Kok kalian juga tambah cantik? Itu rumusnya. Jadi mari kita berlatih di dunia. Kalau suami pulang dari pasar, bilang apa? Ya terserah lah ya. Iya paling ibu bilang, mana duitnya? Alhamdulillah. Saya kalau tiap pulang disambut oleh istri-istri saya. Ya. Asik Bu. Pulang tuh disambut, cium tangan, langsung mau dipijitin, Bi. Begitu mesti. Kalau udah mijitin mau sejam, 2 jam, 3 jam, terus. Istri yang taat gitu ya? Gak usah diperintah. Dan istri saya hadir di sini. Belum ketemu ya? Ada di belakang. Ada. Yang istri saya ngaku dong. Ngaku angkat tangan aja. Angkat tangan. Nah, itu angkat tangan. Satu aja. Itu di pojok ya. Udah. Ya. Oh ya. Adalah. Oh ya nantilah. Kita tutup dulu nanti jadi heboh ya. Insya Allah nanti beliau berdiri. Ada nanti. Kenalannya nanti aja ya. Ya itu istri saya. Ya. Yang keberapa? Anak saya 15 dari 3 ibu. Yang pertama 7, yang kedua 4, yang ketiga 4. Ntar nanya sendiri sama beliau. Enggak. Oh iya boleh katanya, boleh nambah. Tapi lewat jalur beliau. Jadi nanti beliau yang nyeleksi. Syarat pertama, katanya harus janda. Oh Masya Allah. Yang punya banyak ya ratu dong. Dan ini jawaban atas pertanyaan yang jelas. Bagi wanita yang pengen masuk surga, di dunia latihan dulu. Yang pengen masuk surga para wanita, maka di dunia latihan dulu. Halo? Kenapa pada diam? Oh bingung. Latihannya apa? Ya latihan jadi ahli surga. Udah nggak dijelasin? Maaf ya bercanda ya. Tetap itu. Jadi gini, jatahnya 70. Dunia ngambil berapa?
Kalau ngambil 1 tinggal 69. Kalau ngambil 4 tinggal 66. Kalau belum ngambil, Ustadz Abdullah belum ngambil. Dia pengennya utuh. Ya udah nggak apa-apa. Boleh nggak begitu? Nggak wajib, nggak harus. Ini pilihan. Ibu boleh nolak. Tinggal bilang sama suaminya, aku pengen kayak Fatimah. Boleh nggak? Boleh. Tapi ada juga yang dia pengen kayak Aisyah, kayak Saudah, kayak Zainab. Boleh nggak? Boleh. Boleh juga nggak kayak Khadijah? Sampai mati tetap satu. Boleh nggak? Boleh. Tinggal ngomong sama suaminya. Mau pilih versi yang mana? Asik? Halo? Jadi ketakutan begini? Oh enggak. Ya insya Allah syariat gak pernah salah, kita yang salah. Ya kalau ada yang gagal, dimanapun bisa gagal. Kalau ada yang berhasil, pasti ditolong Allah. Maka semua sudah diatur dalam agama, nggak usah takut. Kenapa? Karena dunia sementara, akhirat selamanya. Dan dunia ditutup dengan huruf A. Apa A? Apa A? Penutupan nih? Bukan. Dunia sama akhirat bedanya di huruf A. Ajal. Dunia itu selesai enggak? Selesai. Jadi jangan bingung sama yang udah selesai. Selesainya dunia jadi awalannya akhirat. Yang enggak pernah berakhir, berarti A-nya jadi apa? Apa? Abadi. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jangan tertipu oleh dunia. Dunia itu menipu dengan 5 hal. Pertama apa? Dekat. 2. Usaha. 3. Nikmat. 4. Indah. 5. Ajal. Maka penutup. Fal yuqatil fi sabilillahi yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Kenapa saya menceritakan dunia? Karena saya pengen mengajak bapak dan ibu untuk ayo fal yuqatil fi sabilillahi yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Jual dunianya buat beli. Setuju nggak? Surat Ali Imran atau Nisa ya? Surat apa ya? Fal yuqatil fi sabilillahi yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Silakan Bu, kumpulkan dunia, besarkan dunia, baguskan dunia, tapi bukan buat diambil, melainkan dijual. Bukan untuk dipakai, boleh dipakai sementara, tapi buat dijual. Untuk beli apa? Untuk beli apa? Akhirat. Semoga cerita ini cukup untuk memutuskan setelah pulang dari sini. Masih mau main-main sama dunia? Atau mau serius sama akhirat? Pilihan. Dan ibu dan bapak, kita tutup dengan informasi. Hari ini kita tutup sholat apa? Suruk, dan habis itu langsung siap-siap wisuda. Karena udah sarapan kan? Udah ya? Siap-siap apa? Wisuda. Silakan dandan. Rapi-rapi. Ya, setelah sholat rapi-rapi lagi. Balik kemari, foto-foto. Foto-foto dulu. Jangan foto-foto habis acara. Ya. Silakan berfoto-foto, kemudian kita langsung duduk dalam posisi biasa. Kita akan buat program wisuda penutupan. Ya, di wisuda nanti ada pembagian hadiah-hadiah. Siap-siap ya. Siap-siap maju ke panggung. Dan ada banyak door prize yang akan disediakan oleh tuan rumah. Ya, untuk siapa? Ya, yang nggak kebagian bintang mungkin ya, akan dapat hadiah. Dan kita akan selesai maksimal jam 8 karena berikutnya kita ada kajian di tempat lain ya, di Kuncen. Mungkin itu bagian akhirnya. Segera sholat suruk dan bersiap-siap. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.